Jumpa lagi dengan saya di channel Seniman Teknik. Oke, terima kasih sudah mau tonton video ini. Dan agar apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, maka jangan di skip. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gigi rasio. Sering sekali kita menyebut dalam motor balap gigi rasionya harus ganti, harus diganti gigi racing. Gigi racing itu apa sih sebenarnya? Terus ada pula yang nyebut ganti close ratio. Close ratio itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi di sini akan saya terangkan sedikit tentang apa itu gigi rasio dan apa itu close ratio, apa itu gigi rasio racing. Nah, gigi rasio, gigi itu ya gigi, bahasa Jawanya untu. Gigi rasio itu sebenarnya ya gearbox yang terdapat di ruang crankcase yang disebut gigi rasio itu sebenarnya adalah gearbox. Kalau gigi rasio itu sendiri, gigi itu ya gigi, rasio itu adalah perbandingan. Jadi ya perbandingan gigi. Nah, perbandingan gigi di sini apa maksudnya? Ya perbandingan antara gigi primer dan gigi sekunder, gigi penggerak dan gigi yang digerakkan. Nah, contoh pada motor gigi satunya itu kan ada gigi penggerak, ada gigi yang digerakkan. Seperti ini misalkan. Ini gigi rasio 1, rasio perbandingannya 13 dan 36. Nah, penggeraknya 13, yang digerakkan 36. Ini perbandingan giginya ini, primer sekundernya. Nah, perbandingan ini memiliki rasio. Nah, rasio itu didapat dari hasil bagi antara 36 dibagi 13. Ini hasilnya 2,76. Nah, 2,76 ini adalah rasio perbandingan gigi 1. Nah, ini pada gigi rasio close ratio alias gigi racing yang kita sebut gigi racing. Nah, gigi racing adalah gigi close ratio. Close ratio itu apa? Perbandingannya rapat. Itu yang dinamakan close ratio atau gigi racing. Jadi gigi racing adalah gigi gearbox yang perbandingan giginya didesain sedemikian rupa agar menghasilkan close ratio. Nah, atau sering juga disebut rasio racing. Nah, kali ini saya akan mencontohkan apa sih bedanya gigi rasio standar dan gigi rasio racing atau gigi close ratio. Nah, pada data yang merah ini adalah data Jupiter standar. Sedangkan yang biru adalah data Jupiter racing atau sudah close ratio. Nah, ini yang standar. Kita dapatkan perbandingan. Ini kita sorot dulu gigi 1. Gigi 1 pada standar ini perbandingan giginya 12:38. Rasio giginya adalah 3,16. Hasilnya dari 38 dibagi 12. Dan seterusnya gigi 2 juga begitu. Nah, inilah rasio perbandingan gigi 1, rasio perbandingan gigi 2, rasio perbandingan gigi 3, gigi 4 pada gigi rasio standar. Kebetulan saya contohkan Jupiter Jet, Jupiter burung hantu. Nah, ini rasio perbandingannya.
Lalu apa bedanya dengan close ratio? Yuk kita simak. Pada close ratio, di sini didesain gigi satunya dengan jumlah mata giginya 36 13. Lalu duanya 29 16, 29 21, 26 23. Nah, berbeda sekali dengan yang standar. Bedanya apa? Bedanya ya rasio yang dihasilkan akan berbeda. Nah, contoh ini gigi 1 yang close rasio perbandingannya 2,76. Gigi 2 rasio perbandingannya 1,81. 1,38 untuk gigi 3. Gigi 4-nya 1,13. Berbeda kan dengan yang merah ini. Nah, angka rasionya beda. Lah, apa efek dari perbedaan angka rasio ini? Nah, efeknya adalah ini. Ini adalah jarak antara gigi 1 dan gigi 2. Perbandingan rasio gigi 1 dan rasio gigi 2. Ini perbedaannya atau intervalnya atau lonjakannya yakni 0,95. Artinya perbedaan dari gigi 1 ke gigi 2 ini 0,95. Bandingkan dengan ini yang standar. Antara gigi 1 dan gigi 2 intervalnya atau loncatannya itu 1,22. Sedangkan yang close ratio tadi cuma 0,95. Artinya apa? Pada close ratio loncatan perbandingan gigi atau loncatan rasio gigi dari 1 ke 2 ini cuma 0,95, sedangkan pada standar 1,26. Artinya apa? Yang memiliki angka loncatan kecil artinya lebih rapat. Lebih rapat dalam artian gigi 1 dekat dengan gigi 2 atau sering disebut close ratio. Nah, inilah yang dinamakan close ratio. Karena loncatan dari gigi ke gigi itu lebih rapat dari standarnya. Begitu juga seterusnya, gigi 2-nya ini rapat, ini 0,43. Gigi 2 ke 3-nya kan. Nah, gigi 3 ke 4 loncatannya 0,25. Kalau pada standar gigi 1 ke 2 0,61. Pada gigi close 0,43, lebih tipis kan? Nah, lebih tipis. Gigi 4-nya standar 0,24. Nah, khusus loncatan dari gigi 3 ke 4 pada motor standar ini tipis ini. Bahkan lebih tipis dari yang close ratio yang cuma 25 ini gigi 4-nya. Nah, makanya pada motor standar terkadang gigi 3 ke 4 kalau dioper rapet banget giginya, apalagi kalau powernya masih motor standar, terasa kayak tidak dioper. Yaitu karena perbedaan antara berat gigi 3 dan gigi 4 itu nyaris mendekati sama, yakni cuma 0,24 nilainya. Makanya nggak terasa, terlebih pada motor yang standar. Oke, itu tadi sedikit pemahaman tentang apa itu close ratio, apa itu rasio racing atau close ratio itu. Nah, setelah kita melihat sedikit tentang angka, mari kita lihat grafiknya. Ini saya grafikkan ini. Jadi yang biru ini adalah grafik racing, grafik rasio racing. Sedangkan yang merah adalah grafik rasio standar. Kita bisa lihat di sini. Ini titik yang pertama ini gigi 1, titik kedua gigi 3, gigi 2. Titik ketiga ini gigi 3, titik keempat gigi 4. Kita lihat bedanya. Pada rasio standar
loncatan dari gigi 1 menuju gigi 2 ini menukik tajam, ekstrim. Grafiknya melonjak tajam. Artinya apa? Selisih berat antara gigi 1 dengan gigi 2 sangat jauh. Sehingga kalau pada motor balap ini akan menimbulkan ngedrop kalau dioper. Nah, ngedrop gigi 1 ke 2 membuat mesin RPM-nya langsung turun. Walaupun ketika dioper ada sedikit hentaan yang biasanya sering membuat motor itu terangkat roda depannya, itu karena hentaan mendadak. Tetapi walaupun sepertinya mengentak gitu, RPM drop jauh karena loncatannya terlalu signifikan dari gigi 1 ke gigi 2-nya. Kemudian dari gigi 2 ke gigi 3, ini yang sering dirasa kalau motor standar. Gigi 2 dioper 3 itu kurang nendang, kurang nyamber. Ini kenapa? Ya karena ini. Perhatikan kurva merah ini, yang warna merah. Gigi 2 ke 3 loncatannya ini terlalu jauh, sehingga membuat mesin jadi drop. Nah, terus kita lihat kemudian gigi 3 ke gigi 4. Gigi 3 ke gigi 4 ini, titik ini ke gigi ini. Ini justru sangat tipis sekali pada motor standar. Sehingga kadang setelah gigi 3 dioper ke gigi 4, rasanya seperti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, memang pada motor standar didesain seperti ini. Kenapa? Ini hanya untuk membuang getaran di saat top speed. Ketika gigi 3 kemudian dioper 4, getarannya berkurang walaupun penambahan kecepatannya tidak signifikan. Nah, itu yang standar. Kemudian kita lihat yang grafik warna biru. Grafik warna biru di sini adalah grafik pada rasio close atau close ratio, di mana di sini dapat kita lihat secara langsung bahwa peningkatan antara gigi 1 ke gigi 2 itu agak landai dibandingin grafik yang standar. Mengapa? Karena di sini terjadi gigi 1 diberatkan, gigi 2-nya sehingga dengan gigi 2 lebih dekat. Nah, sehingga grafiknya landai begini. Tujuannya apa? Tujuannya agar saat oper gigi dari gigi 1 ke gigi 2 RPM tidak turun drastis karena sudah disiasati dengan close ratio. Close itu rapat. Jadi gigi 1 dan gigi 2 lebih rapat dibandingin yang standar tadi. Lebih close dibanding yang standar tadi. Kemudian juga begitu, yang paling terlihat mencolok di sini adalah pada gigi 2 ke 3. Yang mana pada gigi rasio standar 2 ke 3 itu sangat signifikan ini. Dari sini langsung ke sini. Ya. Kalau pada close ratio dari gigi 2 ke 3 ini tipis banget, cret. Nah, loncatan dari gigi 2 ke 3 itu close atau rapat. Sehingga ketika kita running motor, saat gigi 2 kita oper ke gigi 3, nah biasanya motor langsung nyamber. Langsung nyamber karena apa? Karena perbedaannya tidak terlalu signifikan antara gigi 2 dan gigi 3. Perbedaan rasionya. Sehingga mesin tidak mengalami drop yang signifikan. Nah, kemudian di gigi 3 ke 4 ini mengalami pembenahan lagi. Justru ini agak diperlebar lagi jaraknya. Kalau pada standar justru 3 ke 4 itu seperti hampir mirip 3 ke 4, sehingga penambahan kecepatannya statis, kurang terlalu signifikan perbedaannya. Nah, pada
rasio racing yang grafik biru ini 3/4 justru 4-nya dibikin lebih jauh lagi dengan 3, karena tadi 3-nya lebih ringan, didekatkan dengan 3-nya. Sehingga sekarang 3 terhadap 4 agak jauh. Tujuannya apa? Agar terjadi perbedaan top speed antara gigi 3 dan gigi 4 dengan lebih terasa. Karena dinilai pada motor standar tadi gigi 3 ke 4-nya tidak signifikan. Maka rasio racing mendesain gigi 3 terhadap gigi 4 lompatannya dibikin agak lebar sedikit, tetapi dengan perhitungan tidak lebar-lebar banget sehingga menimbulkan ngedrop saat dioper. Ya, seperti itulah tadi sekilas penjelasan tentang gigi rasio racing atau close ratio. Nah, intinya gigi close ratio itu didesain untuk keperluan racing atau balap, yang mana dalam setiap loncatan giginya dibikin sedemikian rupa untuk meminimalisir drop pada mesin saat pemindahan gigi, baik dari 1 menuju 2, 2 over 3, 3 over 4, dan seterusnya. Nah, jadi itu tujuannya. Mengenai tingkat close-nya, di pasaran sudah disediakan. Biasanya penjual gigi rasio sudah mencantumkan angka perbandingannya, sehingga kita dapat memilih sendiri. Ada yang lebih close dari ini, bahkan gigi satunya ini lebih berat lagi, sehingga 1 ke 2 rapet banget, 2 ke 3 rapet, 3 ke 4 lebih rapet lagi dari yang ini. Bisa jadi. Nah, tetapi kita harus tahu kapan kita harus pakai rasio standar, kapan kita harus pakai rasio close medium, kapan kita bisa perlu pakai rasio super close. Kalau super close itu satunya ke sini lagi nih, ke sini, kemudian 2, 3 lebih tipis lagi, mendekati lurus ini garisnya ini, kalau rasio close rasio. Nah, sementara kita bahas pemahaman tentang close ratio dulu, sampai di sini dulu. Besok kita bikin penjelasan lagi tentang dampak close ratio terhadap penentuan berat balancer, baik itu balancer kanan maupun balancer manet. Bagaimana kita menyesuaikan bobot balancer berdasarkan tingkat close-nya gigi rasio ini. Kalau standar kita harus pakai balancer berapa, kemudian kenapa kok harus segitu, nanti akan saya jabarkan alasan dan penjelasannya. Terus kalau gigi close ratio ini harus bagaimana, dari segi balancernya harus bagaimana, beratnya harus bagaimana. Nah, nanti itu kita bahas di video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng biar saya kalau upload kalian bisa tahu dan langsung bisa menyimaknya. Oke, sampai jumpa. Salam Jos.